Shalom semuanya teman-teman, happy weekend. Apa kabar? Bagaimana keadaan Anda semua selama 1 minggu ini? Tentu saya tahu Roh Kudus menghibur Anda semua, menguatkan, membimbing kalian semua. Karena setiap hari Anda datang kepada Tuhan seperti yang diajarkan di Bible Study ini. Saya menyapa lebih dahulu teman-teman yang sudah lebih dahulu menanti untuk ikut pelajaran Bible Study dari efek baptisan Roh Kudus. Kita ada di masa Pentakosta. It's not over yet. Belum selesai. Makanya setiap orang masih bisa lahir baru. Masih bisa dibaptis Roh Kudus because He is on earth. Dia hadir di bumi. Dia hadir di atmosfer dunia planet kita. Dia hadir dalam hati Anda dan saya. Dia mau memenuhi hidup Anda dan saya. Oke, saya mau sambut Ibu Irene. Ibu Irene Tan Mujiantoro. Happy weekend. Bagaimana dengan Phoenix, Arizona? Thank you untuk Dian Yaintu. Boleh kasih tahu dari kota mana asalnya. Bapak Teguh Suprijanto, thank you untuk bergabung kembali. Ibu Ratna Yulianawati, thank you untuk kesetiaannya masuk dalam Bible Study. Hai Joyce Tewal Rimper, thank you untuk sudah bergabung. Jenly 7 dari Palangkaraya kan maksudnya ya. Shalom, terima kasih sudah bergabung dari Palangkaraya. Pujiasi Asi, boleh kenalan Ibu dari kota mana? Thank you juga untuk Yohana Tandi Tasik yang sudah bergabung dalam Bible Study. Luciana Balubun. Kemudian saya juga mau sambut Christian Inke dari Soe Timur Tengah Selatan NTT. Christiana Ike gitu ya. Thank you. And saya sambut sekali Soe, keluarga kami dari pihak kakak saya. Satu keluarga itu ada yang datang dari Soe. Ibu Maya, Ibu Carmen, thank you so much. Terima kasih untuk kesaksian luar biasa. Awan Jadul dari Sangatta. Aku sudah pernah ke Sangatta. Kutai Timur, Kalimantan Timur. Wow. Thank you untuk Shirley Halim. Sudah bergabung kembali. Terima kasih untuk Uti dan Horas Doris Sinaga. Ini dari Jakarta atau dari Medan? Terima kasih Saudara Pimpin dari Palembang, sudah ikut berkali-kali belajar. Saya berdoa bisa setia sehingga ngikutin dan bisa praktekin apa yang diajarkan. Terima kasih juga untuk Kerti Hendarta. Terima kasih untuk doanya, belajar untuk supaya Roh Kudus selalu menyertai dan mengisi dan memberdayakan kita ya. Erni Ambarita, Horas juga, ini dari Medan atau sudah di Jakarta. Ibu Anneke Mowoka, thank you untuk sudah bergabung. Ibu Feni, Ibu Silvi Karawan dari Sydney, Sari, Airnastiti, Arianto Tanesip, Shalom. Arianto dari kota mana? Boleh kenalan ya. Terima kasih untuk Ibu Triani dari Sorong. Barnabas Biondi, wow. Dari kota mana Pak Barnabas Biondi? Boleh kenalan ya. Ayi Heri, shalom juga, boleh kenalan ya, dari kota mana? Marho Nori Sarindate, wow, namanya bagus banget, boleh kenalan ya, dari kota mana? Arianto Tanesip dari Jogja, hadir Pastor, wow, terima kasih Jogja. Halo Inge, dan juga Suyanjo Lim, salam kenal, terima kasih sudah bergabung. Boleh tahu dari Jakarta apa dari kota mana? Paulus Pobas juga salam kenal. Terima kasih sudah bergabung. Dari Saur Manalu, Maria Tembam. Terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita berdoa untuk segera kita mulai pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Right? Mari kita satu dalam doa. Kami menghirup hadirat-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu, kehadiran-Mu, kapan saja, di mana saja bersama kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu.
Kau pegang perkataanmu sendiri, Roh Kudus. Kau tidak pernah membiarkan kami atau meninggalkan kami. Kami menikmati kesetiaanmu. Kami menikmati kehadiranmu selalu di bumi. Sampai Yesus datang di awan-awan, kau angkat gerejamu. Kami mengalami kebangkitan dari rapture dan kebangkitan orang mati dalam Tuhan. Kemudian kami semua diangkat dalam rapture dan kami berterima kasih. Semua ini kami nantikan karena dengan kami dipenuhi Roh Kudus, itu jaminan materai bahwa kami itu milikmu. Kami pasti selamat selama minyak Roh Kudus itu tidak pernah kering, tidak pernah kehabisan, tidak pakai urapan yang sudah bau, yang udah lama, tapi kita fresh, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, besar Roh Kudus, kehadiranmu, besar urapanmu. Buat kami semua tidak hidup dengan minyak yang lama, tapi kami selalu diisi dengan minyak baru. Kami tidak pakai bejana yang lama, kita pakai bejana baru. Bejana yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus kau bantu untuk mengajar setiap kami yang hadir di Sabtu pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita masih di pelajaran kita hidup di masa Pentakosta, masa Pentakosta. Dan pada waktu pertama kali pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, ini perayaan yang penting ya. Dari 7 perayaan, ada 3 yang sangat penting. Roti tak beragi, Paskah, Pentakosta, satu lagi sebenarnya Tabernakel. Oke, ini musim-musim yang nantinya akan relevan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi di awan-awan. Ya, sampai nanti dia kembali bersama kita di Yerusalem baru, di bumi yang baru. Wah, saya berdoa kita akan sampai garis akhir. Sementara ini kita berjuang terus, tekun sampai akhirnya, di mana kita tidak putus-putusnya untuk dipenuhi Roh Kudus. Tidak putus-putusnya untuk dipenuhi dengan kasih Allah. Karena Roh Kudus itu memberikan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kita. Jadi setiap kali Anda datang kepada Tuhan dan Anda secara pribadi menjadi murid Tuhan, datang ke kaki Tuhan, duduk, berdiam diri di hadapan Tuhan supaya dipenuhi Roh Kudus. Jangan kosongin diri ya, nanti roh lain yang masuk. Dipenuhi Roh Kudus seperti Daud lakukan ini, seperti Paulus lakukan ini, seperti Esther lakukan ini, Habakuk lakukan ini. Semua berdiam diri seperti penjaga di menara menantikan terbitnya matahari, fajar menyingsing. Demikian kita menantikan untuk mendengar jawaban Tuhan, respon Tuhan karena pelaporan pengaduan kita. Ingat Habakuk pasal 2 ayat 1. Nah, orang-orang Farisi yang beragama dan merasa sudah benar bahkan lebih hebat dari Tuhan Yesus. Mereka bingung, tapi bingungnya kagum gitu loh. Right? Karena efek baptisan kepenuhan pribadi Roh Kudus. Saya panjang nih, efek kepenuhan baptisan Roh Kudus. Dengan pribadi Roh Kudus masuk sendiri dan mereka melihat sendiri hebatnya kebaikan umat penganut jalan Tuhan. Orang lumpuh sembuh, lompat-lompat jalan di pintu gerbang indah. Wah, orang buta melihat, orang mati bangkit. Itu semua dilakukan oleh para rasul setelah dipenuhi Roh Kudus. Sebelum Yesus mati dan bangkit dari mati dan Isa Al-Masih kembali ke surga, gak ada itu terjadi. Oke, kita lihat di Kisah Rasul 24 ayat 14. Anda kalau dijuluki ini hebat nih, oleh orang yang menghakimi kita. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku ini, kata Paulus, berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Apakah Anda menganut jalan Tuhan? The way of God, the way of the presence. Ingat Eugene Peterson mengajarkan, Yesus itu pertama-tama harus jadi the way dulu. Jangan kita khotbahin Yesus sebagai kebenaran dulu. Nggak bisa. Sebagai the way dulu, akibatnya kita hidup dalam kebenarannya. Akibatnya kita hidup di dalam kehidupannya dia. Because Jesus adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Okay? So bikin berada di dalam Yesus, dalam Kristus, di dalam hadiratnya. Sekarang Kristusnya kan sudah di surga, tapi kita kan hadiratnya ada di bumi. Kalau kita ikut Yesus sebagai jalan kita, of course kita ada di dalam Yesus bersama Yesus. Dan diwakilkan oleh siapa di bumi sekarang?
pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, Roh Kudus. Nah, kalau Anda hidup dengan Yesus sebagai jalan satu-satunya Anda nanti disebut sama orang-orang yang gak percaya, gak terima Yesus, ini penganut jalan Tuhan nih. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Ngikutin hukum Taurat dan kitab para nabi yang digenapi semua oleh Yesus, dan kita di dalam Kristus kita disebut sekte. Gak apa-apa, sektenya kan sekte jalan Tuhan karena Yesus jalan. Jadi harus dulu hidup dengan jalan bersama Yesus di dalam Kristus. Baru Anda bisa hidup dalam kebenaran. Baru khotbah mengenai ayat. Baru Anda bisa hidup dan kan hidup berkelimpahan. Amin. So di Kisah Rasul 2 ayat 47. Semua orang memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yes. Bukankah luar biasa? So gereja Tuhan. Di masa pandemi ini, by the way, itu Omikron udah keluar lagi mutasinya loh. Dan Bapak Luhut sudah memperingati, hati-hati, jaga diri sebab kontraksi lagi, penularan akan terjadi lagi. Karena udah diketemukan pasiennya. So, bagaimana jika sampai hari ini, apalagi di zaman pandemi, di mana semuanya dikarantina. Orang tua di karantina nggak bisa ke kantor, gereja pertemuan ibadah mingguannya nggak bisa lagi berkumpul. Anak-anak udah lagi sekolah hybrid, online, offline, terutama sekarang ya nggak ya, karena lagi libur. Right? Nah, ibu rumah tangga yang mestinya beresin, bersihin kamar, sikat kamar mandi, kosek kamar mandi, ngepel, nyapu, masaknya, nyuci, baju nyetrika, siapin rumah tangga biar nanti anak pulang sekolah, suami nanti pulang sore hari dari kantor, rapi rumahnya, wangi. Jangan ada makanan-makanan kecil yang enak, snack-snack yang mengganggu, yang enak, makan malam, makan siang yang sedap, sayur-mayurnya. Oke? Dia udah gak bisa siapin lagi. Karena sekarang makannya nonstop. Karena semuanya di rumah. Selalu lemari es bolak-balik kebuka. Tempat simpen makanan kebuka. Sibuk antara main, belajar terpaksa, kemudian tidur gak mau, mainan sosmed, nonton film, nonton TV, di sosmed sambil makan, sambil snack. Kalau kurang tinggal telepon, Gojek, Grab, kirim makanan lagi. Non-stop 2 tahun setengah. Saya nggak tahu. Apakah Anda capek? Rumah jadi berantakan, kotor? Karena yang menikmati rumah nggak pernah biasa ngosek kamar mandi, nggak biasa nyapu, ngepel. Jadi dipikir udah kayak hotel aja. Jadi kalau tiap keluarga ada ART-nya, ada mbaknya nggak apa-apa. Tapi mbaknya juga pulang dan nggak bisa kembali. Nah, maminya deh yang jadi lembur. Apakah mami-mami mengalami tekanan? Capek, burn out. Karena ngurus nonstop di rumah tangganya dan harus bersih, harus rapi, tergantung Anda pribadinya kayak apa. Right? Di tengah-tengah karantina ini semua, mestinya per keluarga yang dikarantina, inilah waktu di mana nubuatan Nabi Yoel digenapi. Di mana setiap rumah keluarga-keluarga berkumpul. Dan semuanya yang datang ke Tuhan tiap hari, minimum 2-3 kali sehari, datang berdiam di kaki Tuhan untuk diinfus dengan hadirat Tuhan. Diinfus dengan kasih Allah. Dibaptis lagi oleh Yesus dengan Roh Kudusnya. Dengan berdiam, dengan tenang, dengan teduh, dengan scripture reading, dengan sabat. Setiap hari ada mini sabat, ada sabat 24 jam per 1 hari per minggu. Semuanya ritmenya kalau diikutin seperti ini, Anda semua satu keluarga akan dibaptis Roh Kudus. Ayah-ayah, Anda akan menjadi gembala daripada keluargamu sendiri. Ibu-ibu menjadi co-pastor, menjadi sama-sama melayani suaminya sebagai gembala, menggembalakan anak Anda, menggembalakan hubungan suami istri, menggembalakan kerjaan di kantor, menggembalakan semua para pegawai yang juga mungkin stres karena tiap hari lihat sinar, karena mesti pakai lampu ekstra untuk Zoom, karena ini meetingnya formal, bukan mainan. Nah, bisa nggak di zaman ini janji Allah melalui Nabi Yoel digenapi?
Semua anakmu bernubuat. Semua anak mudamu bisa mendapat penglihatan. Semua orang tuamu bisa mendapat mimpi. Semua hamba Tuhan laki, hamba Tuhan perempuan bisa bernubuat semua. Bisa nggak setiap rumah itu seperti gereja mula-mula? Saya yakin loh, ini masanya di mana secara profetik ya, pandemi ini buat saya karena saya ngalami transformasi. Pandemi ini adalah masa di mana Tuhan berkata is a great pause, jeda panjang, sabat panjang. Karena apa? Tanah juga dikasih istirahat supaya mendapat nutrisi lagi. Kan setiap 7 tahun itu di Israel kan tahunnya ke-7 kan semuanya menjadi sabat 1 tahun di mana tanah itu tidak diapa-apa, tidak diolah, tidak dipanen, itu dibiarin aja kalau ada tumbuhan sampai berbuah untuk orang-orang miskin, yatim piatu untuk bisa makan. Semuanya itu ada di pikiran Tuhan loh, teratur loh. Apakah kita akan izinkan rumah kita tuh rest, kebun kita itu rest, tanaman itu rest, hidup kita rest, supaya bisa menikmati fresh revealing, infilling of the Holy Spirit. Kembali dipenuhi Roh Kudus dengan kita berdiam, angkat tangan, tarik napas, dan kita hirup hadirat Allah. Kalau kita 2,5 tahun ini lakukan itu setiap hari, kita akan dipenuhi. Dari glory ke glory, iman ke iman, dipenuhi Roh Kudus lagi, dipenuhi Roh Kudus lagi. Sehingga kita mengalami transformasi seperti pertama kali dibaptis Roh Kudus. Kasih Allah kan dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, air mata mengalir, cinta mula-mula terjadi. Jangan ditinggalin, bukan? Itu teguran Yesus Kristus Mesias kita kepada gereja di Efesus di Wahyu 2. Kamu udah jatuh karena kamu meninggalkan kasih yang semula. Nah kalau Anda melakukan day by day tiap hari, nggak akan hilang. Orang ini diisi, ditetesin terus kok. Tes, setiap hari, siang, malam, sore, tes. Besok paginya Anda bangun udah bluber, udah penuh. Jiwamu, hatimu penuh. Apakah Anda ngalami seperti ini? Inilah tujuan pandemi. Makanya belum kelar-kelar. Oke. Nah orang-orang itu pada kagum semua, tidak saja karena mereka dengerin. Mereka ngomong apa nih orang-orang Galilea? Mereka mendengarkan pakai bahasa Arab, Libya, bahasa Mesir, bahasa Kreta, semua bahasa Asia Kecil segala macam. Mereka membesarkan nama Allah, Allah Israel. Jadi semua bangsa dengar dan ngerti dong. Dan juga mereka dengan sukacita, gembira, berkumpul tiap hari ini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ini. Sampai disukai semua orang dan Allah menambahkan jiwa baru. Apakah ini musimnya? Sebetulnya rumah-rumah, keluarga-keluarga itu disenangi tetangga, disenangin keluarga jauh, keluarga dekat, sepupu, keponakan, paman, bibi, tante, tetangga, RT, RW, pada senang karena lihat kalian berketawa terus, sukacita dan memuliakan Allah. Mestinya ini saatnya di mana gereja, terutama zaman pandemi, tidak ketakutan seperti orang dunia ketakutan, nggak tahu mau kemana. Walaupun kalau sudah kena saturasi oksigennya rendah sekali, ada comorbid, dimasukin ICU itu udah putus hubungan. Most likely nggak ketemu lagi kalau sampai meninggal. Nah, apakah di musim-musim yang mengerikan seperti itu yang kita udah lewati ya 2 tahun ini, apakah itu bisa diganti dengan pandangan orang itu di tengah tantangan, di tengah ancaman, kan mereka juga diancam kan. Tapi mereka bersatu, keluarga per keluarga, dipenuhi roh sukacita, roh damai sejahtera. Sehingga semua orang ngelihat, Anda tahu kan kalau dipenuhi Roh Kudus kayak apa? Sukacitanya Tuhan ada di hati Anda, memuji, memuliakan Allah, bernubuat, memuliakan Yesus. Dan hebatnya Roh Kudus itu penuhi semua orang, gak pandang bulu. Dan bukan sekedar imam, pendeta, suku Lewi, ahli Taurat, enggak. Dan kabar baik yang sebetulnya sampai masa pandemi ini mestinya dikecap dan dirasakan adalah dengan Roh Kudus tetap ada di bumi, memenuhi semua orang, memenuhi semua manusia. Sehingga baptisan Roh Kudus itu menghancurkan tembok diskriminasi dan burokrasi antara Yahudi dan bukan Yahudi. Itu kan ada tembok yang keras yang dibangun orang Yahudi, hancur. Yunani, orang barbar, budak, orang merdeka, tembok semua itu hancur. Nah, makanya itu yang bikin orang-orang yang tidak kepercaya Yesus kagum.
memang bingung, tapi bingungnya bingung enak gitu loh. Kagumnya kagum enak, bukan mengerikan. Nah, kembali kita ke Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, saya tulis di situ dalam kurung Yohanes Pembaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam rahim Mama Elizabeth. Betul gak sih Yohanes Pembaptis itu? Dan waktu ketemu didatengin Maria, wah bergejolak itu bayi. Dan perempuan teenager namanya Maria bernubuat di hadapan si Elizabeth gara-gara kepenuhan Roh Kudusnya Elizabeth dan baby Yohanes Pembaptis sampai nyiram ke Maria yang waktu itu sedang hamil juga. Dan pada waktu itu Maria bernubuat, Elizabeth juga bernubuat. Oke. Dan mereka dalam nubuatan itu mereka firman Allah berkata, orang-orangmu yang tua, ini orang-orang yang season stage of life stage, orang-orang kudus yang di tahapan sangat matang, sangat senior, sudah pengalaman asam garam, itu mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat vision. Dan juga hamba-hambamu laki-laki perempuan, kucurahkan rohku, pribadiku, napasku sepenuhnya padamu. So Roh Kudus itu berkepribadian yang unik. Justru kepada manusia atau orang-orang yang direndahkan, dianggap hina, tidak dianggap, orang-orang berjabatan, miskin dan lemah. Roh Kudus itu gak pandang bulu. Dia suka semua kepribadian yang unik seperti ini. Dan orang yang angkuh, yang arogan, yang sombong akan direndahkan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, justru itu yang Roh Kudus tertarik. Nah, kita lihat di Matius 5 ya, ayat 3. So, mestinya di pandemi ini kita dipenuhi Roh Kudus semua. Sehingga ART, supir kita, dari mereka dulu, nanti mereka nyebar ke tetangga, ngobrol supir sama supir segala macam. Tuanku kayak itu mengalami perubahan loh. Kan mereka tuh mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Indah sekali loh. Pribadinya berubah. Itu akan nyebar. Itu akan membuat jiwa-jiwa ditarik Tuhan untuk mendengar kabar baik itu Injil. Jadi Anda dipenuhi Roh Kudus seperti Petrus bisa tahu pakai kitab Yoel 2 ayat 28-29 dan langsung khotbah. Ini bukan mabuk, ini bukan orang mabuk tapi baru jam 9. Ini loh yang dikatakan Nabi Yoel dan dia spesifik. Itu kan kitab Yoel bab 2 itu kan banyak alurnya. Kok dia bisa tahu bagian ini aja? Itu kalau bukan tidak diberitahu, diajarin Roh Kudus kan gak mungkin bisa. So Roh Kudus ini berkepribadian unik. Justru manusia, orang-orang yang direndahkan, yang disepelekan, gak dianggap berhikmat. Justru itu yang dia cari. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Blessed are the pure in spirit. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau sampai kepenuhan Roh Kudus, dijamin Anda memiliki kerajaan surga. Nah Roma 14:17 firman Allah berkata, kayak Anda bisa buka Alkitabnya, bahwa kerajaan surga bukan mengenai makanan dan minuman. Tapi kerajaan surga itu mengenai apa? Ketertiban, damai sejahtera, kebenaran, oleh Roh Kudus. Jadi yang bikin Roh Kudus itu nyata bagi kita itu kerjasama dengan gembalanya yang bergaul sama Roh Kudus dan mengerti kehendak Roh Kudus dan berkenalan di Alkitabnya. Jadi dari Alkitab kita pengertian, kita minta ke Allah Bapa supaya pengertian itu jadi kenyataan. Dan jika Bapa bisa jawab cepat, dia akan jawab cepat dan apa yang kita katakan terjadi. So di sini Yesus berkata, berbahagialah kalau kamu miskin di hadapan Allah. Ya dong, apa yang hina, gak layak, gak punya hikmat. Itu justru orang yang mau mengakui. Walaupun awalnya dijuluki orang, tapi yes, aku mengakui. Begitu Anda mengakui, Anda gak berdaya, aduh gak tahu mesti ngapain. Tapi Anda ada di hadapan Allah, maka Tuhan yang mempunyai kerajaan surga akan make sure Anda dipenuhi dengan apapun yang Anda butuhkan untuk Anda hidup sementara di bumi. Jadilah miskin, karena kalau Anda miskin Anda pasti dipenuhi Roh Kudus.
Gak mungkin enggak. Karena orang yang tidak dianggap pemimpin agama, justru itu yang dicari Roh Kudus. Nah benar nih, 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 3, Anda mesti baca semuanya. Mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menemukan jalannya Roh Kudus yang unik. Demi Roh Kudus bisa kuatkan kemanusiaannya Paulus dan buang kedagingan manusia lamanya Paulus. Jadi kita baca ya dari 2 Korintus 12 ayat 7. 3, 2, 1. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka akan diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Walaupun tidak dalam kondisi yang fit, kondisi yang nyaman mental, tapi Paulus dipenjara loh. Oke, gara-gara dia nggak setuju dengan ada orang yang berdandan, penyataan-penyataan luar biasa. Tetapi supaya tidak ada kesombongan, tidak ada arogan, diizinkan ada duri di dalam daging. Ini Paulus nih. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kan iblis gak perlu bantu Tuhan ya. Nah ingat ya, dengan adanya keunikannya Roh Kudus ini, Roh Kudus jadi pribadi yang memberdayakan orang miskin. Orang papa, orang yang penuh aib, orang yang penuh duka yang belum terselesaikan. Orang kehilangan, orang stres. Kalau Anda seperti itu, Anda justru yang dicari untuk menjadi sahabat Roh Kudus. Kenapa? Kita ulangi lagi yuk, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan Allah. Mereka empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Nah sekarang kita pelajari di ayat 8. Bagaimana pentingnya kita mencapai titik miskin rohani. Itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Anda mesti berkali-kali ngalami ini. Kita lihat ya, kenapa kok kita berkali-kali mengalami penderitaan. Seperti Ayub menderita, kita juga nggak ngerti kenapa, tapi dia faktanya menderita. Ada apa dengan kunci penderitaan itu? Dengan pribadi Roh Kudus. Baca ayat 8 2 Korintus 12. Tentang hal itu si guru palsu atau apa tadi itu? Duri dalam dagingnya Paulus, utusan iblis, agak sulit untuk kita dukung kalau orang hidupnya semaunya sendiri, tapi ada kuasa doa yang dipimpin Roh Kudus. Nah di ayat 8, kalau kita sampai mengalami penderitaan, di sini Paulus berkata udah 3 kali loh, jadi menderita sekali. Aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bukan dibunuh loh, mundur aja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi ya, Paulus menjawabnya seperti ini. Cukup kasih karunia, jawaban Tuhan kepada Paulus seperti ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru kamu lemah. Saat kamu paling gak berdaya, paling lemah, kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya Kristus turun menaungi aku. Bukankah luar biasa perkataan Paulus sih? Di tengah aniaya dia udah gak kuat. Sampai ada utusan iblis. Dia gak kuat. Jadi peperangan itu belum tentu 3 hari atau 3 jam atau 3 menit. Gak ada. Kayak antara disakiti oleh orang yang menyakiti, ketemu saling minta maaf, saling memaafkan. Tetapi yang salah, yang memiliki status yang mapan. Kenapa kok tidak menolong yang kecil? Nah dengan ini baik-baik, semakin Anda tertekan, semakin Anda rendah, Anda semakin menjerit, semakin Anda akan berjumpa dengan Tuhan. Atau kasih karunia Tuhan
Nah, kalau Anda udah penuh kasih karunia Tuhan, berapapun usiamu, udah pasti. Anda pasti lebih dari pemenang. Ayat 10. Karena itu, wah, saya berdoa kita semua bisa rhyming ya, seperti Rasul Paulus. Bisa sama kayak Rasul Paulus gini loh. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Roh Kudus. Nah, kita lihat sebentar ke Roma 14 ayat 17. Jadi kalau di dalam Anda ada berita siksaan, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, nah kita mau ya, kalau kita mau bisa ngomong diputar seperti Tuhan putar bibirnya Rasul Paulus, dari pembunuh berseri menjadi orang yang aku bersyukur, aku memeluk tekananku, dipisahkan, dijauhkan dengan cara yang keras, yang kasar sampai luka semuanya. Berapa kesesakan, berapa penganiayaan Anda pernah alami? Dengarin baik-baik. Selemah-lemahnya Anda punya harapan Yesus, dan Anda tinggal berseru nama Yesus, Anda akan diselamatkan. Kita nggak tahu siapa yang ada rencana apa sekitar kita, tapi Roh Kudus akan memberitahu siapa yang perlu dilayani, siapa yang perlu bisa berjalan bersama Tuhan sendiri. Nah, Allah Tritunggal bermaksud untuk setiap orang dipenuhi setiap hari kerjanya. Karena Allah bermaksud bisa utus siapapun ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang perlu Roh Kudus lewat. Nah, lewat Anda. Maka setiap kita orang percaya, Roh Kudus itu bermaksud untuk hidup selalu memenuhi kita. Selalu memenuhi jiwa, hati, dan tubuh kita. Jadi Allah Tritunggal selalu bermaksud untuk setiap orang dipenuhi setiap hari kerja. Karena Allah bermaksud bisa untuk siapapun ke tempat-tempat dimanapun orang-orang yang perlu Roh Kudus lewat Anda dan saya. Maka setiap kita orang percaya Roh Kudus bermaksud untuk hidup selalu dipenuhi Roh Kudus. Saya mau Anda lingkari kata hidup selalu dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda bisa menulis di mana posisinya semuanya, Anda akan menjadi bijaksana. Yang bijaksana ini dari Tuhan yang akan menelan kebijaksanaan dunia. Oke. Kita lihat di Efesus 5. Saya sudah bagikan ini ya 17 sampai 18. Mau ngulangi lagi. Sebab itu jangan kamu bodoh. Ayo, jangan kita sampai bodoh dan dipanggil bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan itu? Di 1 Tesalonika 5:18, dalam segala hal kita mengucap syukur. Oke, siapa sih yang kategori bodoh ini? Yaitu orang-orang atau anak-anak yang kalau diajak bicara tidak mau ngerti. Nah, kalau seorang ibu atau ayah mengalami tantangan berat dari gesekan oleh anaknya sendiri. Kalau Anda sampai lemah, Anda datang ke Tuhan, Anda akan dipenuhi Roh Kudus untuk diberdayakan. Nah, ini yang saya mau pakai pada kalian. Roh Kudus itu pribadi yang memberdayakan kita dan menghargai kita. Saat Anda lemah, Anda mesti merayakan. Aku akan kepenuhan Roh Kudus lagi. Aku akan dibaptis Roh Kudus lagi. Tekanannya kuat terus, tekan aja terus, nggak apa-apa Tuhan. Karena aku tahu rancanganku buat aku, rancanganmu buat aku. Rancangan membadamai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Mari, saya mau undang Anda di Efesus 6 ayat 18. Nah, apakah kepenuhan Roh Kudus itu cuma dulu, zamannya cuma 12 rasul pertama aja yang dibaptis Roh Kudus? Kan tidak. Tapi sudah mulai benar tidak mengandalkan kamera kamera yang merekam hidup Anda yang lagi mengalami kesulitan, tekanan segala macam. Nah, kalau Anda sedang mengalami itu, duduk berlutut di kaki Tuhan, balik ke Tuhan,
Dia akan selamatkan Anda, rohnya akan datang mengisi. Karena butuh kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus untuk mengontrol, untuk merubah kondisi emosi Anda yang gak sehat yang keluar. Itu diserahkan ke Tuhan, Tuhan akan ambil dan dia akan sembuhkan. Bikin space buat Tuhan. Apapun yang kita sedang hadapi, dalam kondisi paling lemah, dalam kondisi paling tertindas, mencekam, apapun gejolaknya, aku sudah pernah ngalaminya. Tetap duduk diam di kaki Tuhan. Waktu Anda dialog sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menunggu Tuhan ngomong apa, dan kesibukan dengan anak-anak, dengan kebersihan rumah, cucian, dan sebagainya. Dengan baik-baik. Waktu Anda nggak mampu lagi, nggak kuat, Allah berkata, aku ada di sini. Aku kuat loh untuk menguatkan kamu. Itu yang membuat Simon bin Yunus menjadi Petrus yang andal. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu memampukan kita. Ini kata memampukan kita untuk berdoa, Roma 8 ayat 26, Efesus 6 ayat 18. Ini Anda mesti hafal. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang selalu memberdayakan kita. Jadi nggak bodoh, jadi pintar. Jadi penuh kuasa. Tanda-tanda ajaib menyertai kita. Markus 16 ayat 17-18. Mari kita baca sama-sama ya. Supaya Anda jangan salah kejar. Kalau Anda itu di tengah-tengah kesulitan. Jangan Anda tergoda untuk minta tolong kiri dan minta tolong kanan. Tetapi dalam kelemahan dan tidak ada berdaya, datang ke Tuhan. Fokus ke Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus. Dan semua situasi akan berubah. Lihat Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi hidup di dalam roh itu praktek berada di hadirat Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Nah, ini kan setiap waktu tulisannya. Kalau setiap waktu ya setiap waktu. Gak mungkin cuma sekali di pagi hari, kalau siangnya lupa, petangnya lupa, malamnya lupa, langsung ketiduran. Itu Anda sih sama aja kembali ke orang dunia. Kalau sudah mengalami terobosan seperti seperti Paulus di sini. Dia minta supaya yuk kita berdoa yuk setiap waktu di dalam roh. Kenapa? Kita mesti tunjukin ya Roma 8 ayat 26. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 26. Kenapa dikatakan dalam segala doa dan permohonan? Berdoalah setiap waktu dalam roh. Orang-orang yang kerja nonstop di rumah sakit kita perlu doakan. Karena mereka paling rentan, paling cepat kena COVID, cepat ketularan. Bisa prematur meninggalnya. Tapi kalau mereka semua duduk di kaki Yesus, dipenuhi Roh Kudus kembali, mereka akan berjalan dengan langkah diatur Tuhan. Jadi berdoa setiap waktu tuh di dalam roh tuh perintah loh. Ucap syukur perintah. Berdoa setiap waktu dalam roh itu penting. Kenapa? Bukti Anda dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda tidak dipenuhi Roh Kudus, Anda dipenuhi roh yang lain. Matius 12 ngomong seperti itu. Yuk Roma 8:26 dulu ya. Saya mau bagikan. Kenapa kok mesti doa di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap waktu? Dan berjaga-jaga. Jadi kalau sedang meminum atau sedang tutup mata doa, jangan lama-lama tutup matanya. Karena Anda mesti lihat musuh Anda di sekitar Anda. Lihat. Tapi kali ini perspektif Anda bersama Tuhan. Roma 8 ayat 26, 27. Anda berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus cuma sekali. No, setiap hari. Kedua buku ini sangat menolong saya. Ini membuat pace ya, langkah kaki hidup saya lebih kalem, lebih tenang. Ada yang mengendalikan di dalam batin saya. So lihat di Roma 8 ayat 26. Ini gak main-main. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Mau dialog sama Allah Bapaknya kita gak tahu. Tapi kalau dipenuhi pribadi Roh Kudus, kita ditolong untuk ngomong apa yang sesuai kehendak Allah. Dan kita bisa dialog. Nah itu pada waktu Anda dialog dengan Tuhan, Anda lagi menciptakan ruang, space. Kasih Tuhan untuk bekerja di dalam diri Anda. Karena Anda lemah. Jadi kita mesti tahu kita tuh lemah, kita hina, kita gak berdaya, kita punya kelemahan-kelemahan banyak, sudah sistemnya udah hancur, udah rusak semuanya. Akui aja semua itu.
And then datang kepada Tuhan. Bikin space bagi Tuhan. And dia penuhi Anda. Dia akan bikin kita berdoa. Karena Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Pokoknya yang mungkin jeritan yang paling dalam dari batin kita ya, dari gunung es kita ini, yang paling bawah ya, yang udah nggak tahu lagi, kita juga nggak sadar ada di dalamnya rasa sakitnya itu yang tertanam puluhan tahun. Roh itu yang ngerangin gitu dan bawa kepada Allah. Terus Allah menyelidiki tuh hati nurani kita kan. Jadi dia masuk ke hati nurani dan hati nurani kita udah ngalami apa tertekan itu diketuskan perasaannya oleh Roh Kudus. Oke. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk kita, untuk Anda dan saya. Jadi kita ini belum, kalau doanya cuma shopping list, cuma ngomong Tuhan kau baik, terima kasih kau menyediakan ini, terima kasih kau menyembuhkan aku, padahal kan dia udah sembuhkan kita, udah kelar gitu. Oke. Itu masih baby level doanya. Tapi kalau doa orang dewasa rohani, itu roh Allah yang diizinkan masuk ke dalam hati nurani kita melalui solitude and silence and stillness and scripture reading and sabat. Wah, itu bikin space semua. Allah masuk, keluar semua erangan-erangannya, gak kerasa lagi yang kita mungkin kita pikir udah gak ada, bisa keinget. Dan di situ kita jerit, kita bawa ke Tuhan dalam kelemahan kita. Tuhan ambil kalau kita kasih, dan dia masuk memenuhi rongga gunung es kita sepenuhnya dengan hadiratnya. Bukan dipenuhi dengan batu-batu kepahitan, kebencian, amarah, sedih, takut. Itu semua diangkat karena kita berikan ke Tuhan. Karena Roh Kudus nyadarin perasaan kita gak sehat. Kita mengeluh, kita mengerang. Kemudian kita serahkan pada Tuhan. Tuhan sekarang ganti, mengisi seluruh bongkah gunung es kita. Maka kita tahu sekarang, baru cocok Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua krisis yang saya alami, semua tekanan batin, mental, emosi, kejiwaan yang saya alami 6 tahun ini, oh man, itu saya nggak tahu gimana doanya, tapi waktu saya berdiam dan memberikan space bagi Allah, Roh Kudus masuk dalam diri saya. Dia yang berdoa dengan keluhan-keluhan kepada Allah yang logika saya, kognitif saya nggak ngerti. Jadi semua hati nurani yang ada di hati nurani saya itu dibawa keluar. Saya teriak keluarin kepada Tuhan. Saya serahkan ke Tuhan. Tuhan ambil. Selesainya efeknya apa? Batin saya mulai sembuh. Emosi saya mulai sembuh. Mulai sehat. Jadi saya berkata apa? Apa yang setan reka-reka buat kejahatanku, Tuhan putar balikan untuk kebaikan. Kalau Anda masuk Roma 8 ayat 26 sampai 28. Hasilnya apa? Keserupaan dengan Kristus mulai muncul. Karena kita berikan space buat Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan cuma sekali. Buat doa pun mesti penuh sama Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus setiap hari. Kita lihat ya di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 2. Si Simon bin Yunus itu, si pelin-pelan itu yang ngomong dulu baru mikir, kayak yang nyangkal Yesus 3 kali, tiba-tiba dengan keremukan, hidup berantakan, gak teratur, dipenuhi Roh Kudus, berdiri dengan nyaring, langsung dia khotbah. Ini bukan orang mabuk loh, ini yang dikatakan Nabi Yoel. Oke, terus dia khotbah ayat 14. Oke, panjang nih khotbahnya. 3.000 orang langsung lahir baru, terima Yesus. Sampai orang-orang itu berkata, aduh, pada waktu dibagikan bagaimana orang Israel itu dijelasin bahwa Yesus dari Nazaret itu yang telah ditentukan Allah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu semua. Dia itu diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dia oleh tangan bangsa-bangsa. Tapi Allah bangkitkan dia. Mereka semuanya itu tertusuk. Dan berkata, apa yang mesti kita lakukan? Ya, bertobat kamu. Dan Tuhan akan memberikan pada kamu times of refreshing. Masa kelegaan dari Roh Kudus. Bayangin pada hari itu mereka bertobat 3.000 orang. Itu lebih dari KKR itu. Itu penginjilan massal. Oke. Dan dikatakan di Kisah Rasul 3
Oke. Kemudian setelah selesai 3.000 orang itu bertambah, menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan ya sampai 3.000, dan mereka semua memuji Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Mereka harmonis sekali. Anda bisa baca Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 3, Petrus dipenuhi Roh Kudus lagi. Sampai orang lumpuh 38 tahun sembuh. Kisah Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saya ini mau nunjukin pada Anda bahwa si Petrus itu dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Tidak cuma sekali setahun. Sebagai perayaan. Ini kehidupan sehari-hari. So kita semua harus bersama Roh Kudus itu. Kita harus mengizinkan Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Oke, sebab tidak ada orang bisa berdoa tanpa Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18. Tadi Anda lihat slide-nya. Saya tambahin lagi Kisah Rasul 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Tidak ada orang bisa membawakan firman tanpa dipenuhi Roh Kudus. Daud dipenuhi Roh Kudus. Lihat di Kisah Rasul 4 ayat 32 ya. Bagaimana jemaat mula-mula itu hidup. Kisah Rasul 2 ayat 41-47 sudah luar biasa. Sampai harta dibagi rata semua. Gak ada yang miskin di antara persekutuan. Oke, dari keluarga Allah itu, keluarganya Yesus yang baru itu. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Hebatnya ya kalau dipenuhi Roh Kudus. Mereka sehati, sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Commonwealth. Yes, itu sistem daripada pemerintahan kerajaan. Bukankah negara-negara di bawah penguasaan kerajaan Inggris namanya Commonwealth Nation? Tapi ini ada kerajaan lebih hebat daripada kerajaan manusia. Daripada kerajaan Inggris, namanya kerajaan Allah, kerajaan sorga. Wow, semuanya Commonwealth. Dan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah, the grace. Berarti Roh Kudusnya meluap-luap. Oke, sebab seperti Yohanes 7 ayat 38, dari dalam hati perut orang percaya keluar aliran hidup. Berarti mereka semua membawa kasih Kristus, hadirat Allah ke sesama. Jadi nggak ada orang yang tidak tersentuh, tidak terima Roh Kudus melalui setiap orang percaya. Tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya dan hasil penjualan mereka bawa. Jadi betul-betul mereka 100% pengurus harta Tuhan loh. Pengurus, steward. Kalau nggak berani jual dan bagi rata semuanya. Nanti buat kita sendiri gimana? Kalau masih ada pemikiran gitu berarti kita egonya masih lebih dominan daripada kepenuhan Roh Kudusnya. Makanya masih kalkulasi. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Lanjut ya, itu udah keluarga Yesus kayak gini hidupnya nih. Dasar ya, kan gereja kita belum ke situ toh. Karena kitanya nggak kepenuhan Roh Kudus. Kita cuma memori aja setahun sekali. Ada di Penanggalan lagi hari Pentakosta itu tanggal berapa. Isa Al-Masih tanggal berapa. Kan tahun ini 26 Mei. Isa Al-Masih kemudian hari Pentakosta Minggu. Oke, di Minggu ya 10 hari setelah Isa Al-Masih. Kemudian lihat di sini. Petrus dipenuhi Roh Kudus lagi. Di Kisah Rasul 5, ketemu suami istri yang bohong. Semua orang pada jual kan. Yusuf, Barnabas jual ladangnya, dibagi rata. Sehingga tidak ada yang miskin di antara mereka. Betul nggak? Karena mereka semua pengurus, steward, bukan pemilik. Pemiliknya Tuhan, harta itu. Datang orang yang berpikir dia pemilik, bukan pengurus. Mati saudara-saudara. Karena dia mesti bohong. Dia masih pemilik, dia bilang dia pengurus. Kalau pengurus kan yang milik itu kan. Kalau Anda pemilik ya udah urus saya sendiri. Tapi jangan bilang bahwa Anda pengurus. Dusta terhadap Roh Kudus mematikan.
kalau kita semua dipenuhi Roh Kudus. Lihat, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Seperti Yusuf Barnabas itu. Dengan setahu istrinya, jadi dia konspirasi ya. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki para rasul. Secara lahiriah benar yang dilakukan. Tapi hatinya gak benar. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Loh, Roh Kudus itu kan tinggalnya di hati manusia, di hatinya Petrus dong. Jadi si Petrus dipenuhi Roh Kudus nih. Dan Roh Kudus yang kasih tahu hati nuraninya Ananias Safira seperti apa. Bohong nih, penipu nih. Dan selama tanah itu tidak dijual, bukankah tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, hasilnya juga tetap kepunyaanmu dan tetap dalam kuasamu. Mengapa sih engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Markus 7 ayat 14-23. Dari mana asal segala kejahatan? Dari hati. Yang menajiskan orang itu apa? Yang dari hati. Dari hati keluar ke mulut. Bukan yang dari luar masuk ke mulut ke dalam jamban. Itu kan ke WC semua. Yang dari hati itu loh. Ini kan kejahatannya di hati. Oke? Engkau bukan mendustai manusia, Ananias. Engkau mendustai Allah. Ayat 5 katakan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias, putus nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi kehadiran kepenuhan Roh Kudus di dalam setiap manusia itu menyenangkan sekali. Bikin orang memuliakan Allah. Tulus hatinya. Ketawa terus, memuji Tuhan, berjamuan suci, semua melakukan yang baik. Semua orang sampai suka ditambahin terus jiwa baru. Namun kepenuhan Roh Kudus juga, itu Roh Kudus suci. Begitu melihat ada dosa di hatimu, langsung dia tinggalkan Anda, dia penghakiman itu akan turun. Ayat 6 ya, sekarang kita lihat. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi mengubur. Jadi ini lebih cepat daripada pasien COVID. Kalau pasien COVID masih pakai dibungkus, disinfektan, masukin ke ambulans, langsung bawa ke kuburan, ya kan? Yang nggak ada cuman ibadah penghiburan. Tapi kalau ini langsung dikubur, tidak pakai ambulans ini, langsung semua yang ada di dalam tempat ibadah itu langsung diberesin. Ini nggak lebih ngeri daripada COVID ya, pasien COVID. Kira-kira 3 jam kemudian. Jadi 3 jam kemudian tuh istrinya nggak tahu loh. Jadi beritanya nggak langsung diberitakan. Masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepada Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Ya roh Tuhannya di mana Bapak Ibu sekalian? Di Petrus. Nggak ada di langit-langit. Oke, lihatlah. Cuman Petrusnya nggak ngeklaim bahwa kamu bohongin aku ya. Tuhan hakim, enggak. Kamu bohongi Roh Kudus langsung yang menguasai Petrus. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu. Ya mau lihat ada orang lagi ngubur suamimu tuh. Berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung kamu juga keluar. Wow, inilah the word of judgment. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, putus nyawanya. Putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka seluruh orang percaya yang hari itu bertobat, terima Roh Kudus, ketakutan seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Inilah bagaimana seorang rasul dapat respect, dapat honor. Inilah bagaimana nama Tuhan ditakuti. Kayaknya sekarang belum ada loh ini. Karena gerejanya belum dipenuhi Roh Kudus kembali. Dan gak usah nunggu-nunggu. Tinggal tiap hari datang ke Tuhan. Minta dipenuhi Roh Kudus dan biar mulai cicil-cicil di kerjaan Roh Kudus untuk mengubah hati Anda. Membuat hati kita ditransformasi dari dalam keluar. Dan dipenuhi oleh kasih Kristus, hadirat Allah, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Sebagai penutup ya. Nanti Anda tahu kan Kisah Rasul 6 di hari Kamis. Mereka semua dipenuhi pelayan meja aja bisa dipenuhi Roh Kudus dan Roh hikmat. Yuk kita tutup dengan Markus 6
ciri-ciri orang percaya. Markus 16 maksud saya. Oke, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Anda orang percaya? Saya juga orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Pakai nama Yesus, setan akan lari. Tapi Anda mesti dipenuhi Roh Kudus. Oke. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini bukan oleh para gembala, bukan oleh para pendeta. Anda orang percaya yang akan mengalami ini. So, saya mau tutup pengajaran ini dengan semua ini bisa terjadi jika di slide kita ya. Setiap hari sesering mungkin Anda praktek latihan hidup dalam hadiratnya dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana Anda menerima kepenuhan atau baptisan Roh Kudus setiap hari? Dengan Anda datang ke Tuhan, Anda rendahkan hati, Anda duduk di kaki Tuhan seperti Maria, bukan seperti Marta. Untuk Anda bisa dipenuhi hadiratnya. Anda hirup kasih-Nya. Setiap hari. Dan Anda akan menjadi manusia baru. Serupa gambar rupa Kristus. Semua yang saya ajarin 2 tahun ini. Untuk supaya Anda bisa hidup. Dengan Anda berkata, datanglah Roh Kudus. Penuhilah aku. Nanti Anda bisa seperti Peter Skasiro katakan. Regardless of our job. Gak peduli kerjaan kita apa. Pekerjaan kita yang pertama dan utama adalah berada bersama Tuhan. Our first work is to be with God. To slow down, rest in Him, center in Him, and seek Him. Anda bisa lihat ya slide dari Peter Skasiro di situ. Dan Anda cuman bisa berdoa. Sama kan tulisannya kan? Dengan introduction dari Babes tadi kita yang baru bukan? Anda merayakan itu? Yeah. Slow down, rest in Him, center in Him, and seek Him. Dan Anda langsung cuma berkata 1 kalimat, 4 kata aja. Datanglah Roh Kudus, penuhi aku. Mari kita tutup dalam doa. Kami hirup hadirat-Mu. Kami undang Engkau Roh Kudus Allah. Penuhi jiwa kami. Sesering mungkin kami datang kepadamu menghirup kasih-Mu, menghirup hadirat-Mu. Maka kami dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kami bisa mengalirkan keluar apa yang ada di hati kami. Kelemah lembutan Tuhan, kasih setia Tuhan, sukacita Tuhan, kebenaran bagi sesama. Kalau kami benar secara vertikal, kami akan membawa apa yang kami terima dari hubungan vertikal dengan Tuhan ke sesama kami. Kami kasih sesama. Lord, biarlah kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Berkati semua umat-Mu yang sedang belajar pesan Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati semuanya. Ibu Ratna, saya berdoa banyak belajar hari ini juga. Saya berdoa apa yang saya belajar dari Peter Skasiro menjadi kenyataan bagi Anda juga. Ini nggak bisa dicatat, ini Anda mesti hidupin. Oke, kalau nggak Anda nggak bisa hidup seperti Musa yang nggak mau terima emas, perak, susu dan madu. Kecuali Tuhan menyertai dia. Sebab buat apa materi? Kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita. Sebab dia berkata, kamu tahu gak Tuhan bagaimana kita dibedakan sama bangsa lain? Karena Kau menyertai kami. So, saya berdoa Ibu Triani, Iren Mujianto, Carup Anik dari Switzerland, teman-teman dari Hong Kong, dari Palembang, dari Manado. Hiduplah seperti Tuhan Yesus sendiri hidup. Dari Babes tadi kami, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. God bless you.